Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surat tagihan pajak. Hai, kamu mau kemana? Mau ke kantor pajak. Ada urusan apa di kantor pajak? Mau bayar pajak. Iya, katanya kalau bayar pajak itu harus tepat waktu sama harus memenuhi syarat sama ketentuan pajak. Itu benar? Iya dong, pasti. Soalnya kalau kita nggak bayar pajak tepat waktu dan tidak dengan sesuai ketentuan kita akan kena STP. Jadi itu apa ya? Surat tagihan pajak. Jika kalian ingin mengetahui surat tagihan pajak lebih lanjut, mari kita simak video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari STP atau surat tagihan pajak. STP atau surat tagihan pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan penerbitan surat tagihan pajak atau STP. STP ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP wajib pajak tersebut terdaftar. STP ini diterbitkan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Ketentuan diterbitkannya STP pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Kedua, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Keenam, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak. Dan yang terakhir yaitu PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Penerbitan STP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Apabila ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan STP setelah penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP, apabila setelahnya diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. STP tersebut diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWP yang telah dihapus. Oke, selanjutnya mengenai fungsi dari surat tagihan pajak atau STP. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 menyebutkan bahwa STP ini memiliki 3 fungsi. Nah, yang pertama itu sebagai sarana menagih pajak atau penagih pajak. Yang kedua itu sebagai koreksi pajak terutang menurut STP wajib pajak itu sendiri. Nah, fungsi STP yang ketiga ini sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Oke, mungkin itu saja fungsi dari STP. Selanjutnya mengenai materi lain akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stiani dengan NPM 2234031882. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi administrasi surat tagihan pajak. Sanksi administrasi surat tagihan pajak dibagi menjadi 3,
Yang pertama yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan, paling lama dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai diterbitkannya surat tagihan pajak. Yang kedua yaitu pengusaha atau pengusaha pajak selain wajib menyetorkan pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Ketiga yaitu terhadap pengusaha kena pajak dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan hukum surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan surat paksa. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, serta memberitahukannya dalam surat paksa. Selain itu, dalam pelaksanaan penagihan pajak, penanggung pajak juga dapat dicegah agar tidak keluar negeri, disandera atau gizeling sehingga dilakukan penyitaan. Adapun pasal 1 angka 3 UU PPSP mendefinisikan penanggung pajak sebagai orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengecualian ketentuan jangka waktu penerbitan STP atau surat tagihan pajak. Terdapat beberapa kondisi yang dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan STP, yaitu paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, dan bagian tahun pajak. Kondisi tersebut diantaranya yaitu yang pertama, surat STP atas sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Lalu yang kedua ada STP atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak. Lalu yang ketiga ada STP atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak. Baik, nama saya Syifa Sofia Al-Faruqi dengan NPM 223403187. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format penomoran. Pada STP biasanya terdapat nomor unik atau disebut dengan nomor kohir. Nah, penomoran STP ini memiliki format penomoran yang sama seperti SKP yang memiliki format yang sudah tertera di dalam video. A garis miring BBB garis miring CC garis miring DDD garis miring EEE. Nah, dalam format penomoran ini, yang A itu merupakan nomor urut dari surat tersebut, yang B ini merupakan kode jenis pajak, yang C ini tahun pajak, yang D ini kode KPP yang menerbitkan surat pajak tersebut. Kemudian yang E ini merupakan tahun terbitnya STP tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan cara melunasi surat setoran pajak atau STP. Cara melunasi STP dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui bank yang menerima pembayaran surat setoran pajak atau SSP. Dan di sana wajib pajak harus mencantumkan nomor STP ke dalam nomor SSP. Karena jika wajib pajak tidak mencantumkan nomor STP ke dalam nomor SSP akan menimbulkan permasalahan. Dan di sana permasalahannya harus diselesaikan oleh wajib pajak dengan memindahkan pembukuan dan itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari surat tagihan pajak. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak berdasarkan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Terdapat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, perhitungan pajak pertambahan nilai barang dan jasa yang terutang, serta pembayaran yang dilakukan sendiri yang masih harus dibayar, terdiri dari yang pertama yaitu pajak yang kurang dibayar, lalu yang kedua ada sanksi administrasi berupa denda pasal 7 KUP, bunga pasal 8 ayat 2 KUP, bunga pasal 14 ayat 3 KUP, denda pasal 14 ayat 4 KUP, bunga pasal 19 ayat 1 KUP, dan jumlah sanksi administrasi. Lalu yang terakhir ada jumlah yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu surat tagihan pajak berdasarkan pajak penjualan atas barang mewah. Terdapat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, perhitungan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang serta pembayaran yang dilakukan sendiri yang masih harus dibayar, terdiri dari yang pertama yaitu pajak yang kurang dibayar, lalu yang kedua ada sanksi administrasi berupa denda pasal 7 KUP, bunga pasal 8 ayat 2 KUP, bunga pasal 14 ayat 3 KUP, denda pasal 14 ayat 4 KUP, bunga pasal 19 ayat 1 KUP, dan jumlah sanksi administrasi. Lalu yang terakhir yaitu ada jumlah yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu ada nota perhitungan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Terdiri dari nomor ketetapan atau keputusan, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo, lalu ada masa pajak, lalu ada tanggal STP yang disampaikan, dan juga pemeriksaan, tahun pajak, tahun buku. Berdasarkan nota perhitungan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, yang terdiri dari yang pertama yaitu dasar pengenaan pajak, lalu yang kedua ada pajak keluaran, lalu yang ketiga ada pajak yang dapat diperhitungkan, lalu yang keempat ada PPN yang kurang dibayar berdasarkan 2.c strip 3.g, lalu ada PPN yang lebih dibayar berdasarkan 3.g strip 2.c, lalu yang kelima ada kelebihan pajak yang sudah dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan juga dikembalikan sesuai dengan SKPLB. Lalu yang keenam ada PPN yang kurang dibayar berdasarkan 4.A plus 5.C atau 5.C strip 4.B. Dan ada PPN yang lebih dibayar berdasarkan 4.B.5.C. Lalu yang ketujuh ada sanksi administrasi terdiri dari STP, SKPKB, SKPKBT, lalu ada jumlah sanksi administrasi. Lalu yang kedelapan ada jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan 6.A plus 7.D. Lalu ada jumlah yang lebih dibayar berdasarkan 6.B. Dan yang terakhir yaitu ada PPN lebih bayar khusus untuk eksportir atau penyerahan kepada pemungutan PPN. Lalu selanjutnya ada nota perhitungan pajak penjualan atas barang mewah yang terdiri dari nomor ketetapan atau keputusan, lalu ada tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo, ada masa pajak, tanggal SPT disampaikan, tanggal pemeriksaan, tahun pajak, tahun buku, dan juga surat pengembalian dari PKP, lalu ada surat permohonan diterima lengkap. Berdasarkan nota perhitungan pajak penjualan atas barang mewah yang terdiri dari
jumlah penyerahan dalam negeri dan ekspor, lalu yang kedua jumlah impor, yang ketiga PPNBM yang terutang atas penyerahan dalam negeri, lalu yang keempat ada PPNBM yang terutang atas impor, yang kelima ada PPNBM yang terutang berdasarkan 3.b.4f. Lalu yang keenam ada pajak yang diperhitungkan. Yang ketujuh ada PPNBM yang kurang dibayar berdasarkan 5/6D. Lalu ada PPNBM yang lebih dibayar berdasarkan 6.d.5. Yang kedelapan yaitu ada kelebihan pajak yang sudah dikembalikan sesuai dengan SKPLB. Lalu yang kesembilan ada PPNBM yang kurang dibayar berdasarkan 7.A+8 atau 8/7.B. Dan ada PPNBM yang lebih dibayar berdasarkan 7.B.8. Yang ke-10 ada sanksi administrasi berupa STP, SKPKB, lalu ada SKPKBT dan jumlah sanksi administrasi. Lalu yang ke-11 ada PPNBM yang masih harus dibayar berdasarkan 9.A.10.D. Lalu ada PPNBM yang lebih dibayar berdasarkan 9.B. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.